1, 2, 3. Taram. Wuih, mantap mantap. Mantul sayangku, mantul. Sip, jos ya hasilnya ya. Ini lihat teman-teman sahabat tani. Nah, berhasil. Oke, selamat sore teman-teman sahabat tani. Salam sejahtera untuk kita semua dimanapun Anda berada. Di kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial cara pembuatan jamur trichoderma ya teman-teman sahabat tani, yaitu salah satu agen hayati yang mampu untuk mengendalikan penyakit seperti layu fusarium, layu bakteri, busuk batang, dan juga penyakit-penyakit lainnya yang disebabkan oleh jamur maupun bakteri patogen ya. Nah, agen hayati dari trichoderma ini sangat efektif untuk mengendalikan penyakit-penyakit tadi ya. Nah, di sini saya ada 1, 2, 3, 4 bambu ya. Nah, buat teman-teman sahabat tani yang masih pemula ataupun yang belum pernah sama sekali membuat agen hayati dari jamur trichoderma. Nah, di sini saya kasih contohnya. Ini bambu yang paling kecil ya. Nah, ini kita bicara skala kecil ya. Nah, kalau skala besar tinggal mengalihkan aja ya. Seperti saya ini, saya akan membuat banyak ini ya, untuk cadangan. Nah, untuk bambunya kalau skala kecil aja, ini kan ruas-ruas ya. Ada 1, 2, 3, ada 3 ruas ya. Nah, maka yang dipotong adalah ruas yang kiri sama ruas yang kanan ya. Jadi ruas yang tengah disisakan. Nah, untuk ruas yang kiri kita potong sekitar 10 sampai 15 cm ya. Begitu juga sebaliknya, di sisi kanan kita potong 10 sampai 15 cm ya. Nah, kalau ini utuh ya. Nah, setelah itu kita belah menjadi 2 ya. Nah, maka dari itu supaya tidak gagal paham, ikuti prosesnya ya. Nah, sahabat tani, setelah bambu kita belah menjadi 2 seperti ini, maka langkah selanjutnya setiap ruas ini, nah seperti ini ya, ini ya, terus ini kita kasih lubang sebesar jari kelingking ya, atau segini lah. Kalau segini kebesaran sejari kelingking aja lah ya. Nah, segini bisa teman-teman sahabat tani menggunakan ini spidol untuk menandain ya, di sini sama ini. Kalau kita tutup seperti ini, nah seperti ini. Jadi setiap ruasnya ini kita tandain dengan spidol, kira-kira untuk dibuat lubang sebesar kelingking ya. Nah, seperti itu. Nah, jangan lupa yang di dalamnya ini yang seperti kulit bawang ini ya. Nah, ini dibersihkan sampai bersih ya dengan air ya, dicuci ya. Nah, oke, kita lanjut, kita bersihkan dulu. Sekalian kita beri lubangnya setiap ruasnya ini sebesar jari kelingking ya. Oke. Nah, sahabat tani, ini yang sudah siap saya bersihkan ya. Nah, jadi di sini kan ada perbedaannya. Yang ini udah halus ya, yang sudah saya bersihkan, dan ini masih belum. Ini contoh saya tinggalkan satu ya. Siap, ini sudah selesai, dan pembuatan lubang ini sudah. Nah, ini contohnya ya. Nah, ada seperti apa ya, koakan atau cengkungan seperti ini ya. Saya menggunakan pisau. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu ya. Nah, nanti kita lihat dari atas lah ya, biar lebih jelas. Nah, saya bersihkan menggunakan kain seperti ini ya, dengan air ya. Nah, saya sarankan buat sahabat tani, waktu pembersihan yang dalamnya ini ya, itu sangat hati-hati. Karena apa? Ini pinggiran dari bambu ini sangatlah tajam ya. Jadi keselamatan kerja itu lebih penting ya. Oke, kalau gitu kita lihat lubangnya dari atas ya. Nah, sahabat tani, seperti inilah contohnya pembuatan lubang ya, lebih kurang 1 kelingking. Nah ya, nah seperti itu ya. Yang sebelah sini juga sama ya. Nah, tengahnya juga dikasih ya. Oke, kalau gitu kita ke tahap selanjutnya. Ini tinggal satu lagi pembersihannya ya. Nah, sahabat tani, untuk langkah selanjutnya masukkan nasi
ke dalam bambu ini ya. Nah, seperti contoh seperti ini ya. Nah, saya perlihatkan dari atas biar jelas semuanya ya. Nah, seperti itu. Kalau teman-teman sahabat tani yang lain itu biasanya menggunakan media yang nasi yang sudah dibasihkan selama 1 malam ya, baru dimasukkan ke sini. Akan tetapi saya tidak seperti itu ya. Jadi waktu pada nasi baru masak itu ya, panas-panas, lalu saya masukkan ke sini ya. Nah, baru saya tutup langsung ya, tapi belum saya ikat. Tujuannya adalah untuk mensterilkan suasana di dalam lingkungan bambu ini ya, agar nanti tercipta suasana yang steril, begitu maksudnya ya. Nah, setelah ini kita tutup, baru kita ikat seperti ini contohnya. Nah, ini ya, kita ikat sisi kiri dan sisi kanan ya. Nah, nanti baru setelah ini kita mencari rumpun bambu ya. Oke, ikuti terus prosesnya ya. Oke sahabat tani, ini adalah hari ke-12 ya. Dan ini sudah waktunya panen ya. Biasanya untuk trichoderma itu pada usia 10 sampai 15 hari sudah bisa kita panen ya dari dalam perakaran bambu ya. Dan ini sudah di dekat rumpunan bambu ini banyak ini ya. Oke, kita ke sana dulu ya. Nah, seperti ini teman-teman sahabat tani. Jadi kita tanam ya. Yang penting bambunya ketanam semua ya. Kedalaman bisa disesuaikan ya. Nah, ini pas di bawah perakaran rumpun bambu ya. Nah, ini bisa dibuktikan ini ya. Nah, itu rumpunan bambu semua itu. Nah, itu ya. Jadi kita taruh di bawahnya ya. Oke, sekarang yang ini kita gali dulu ya. Nah, seperti ini teman-teman sahabat tani ya. Kelihatan ini ya bambunya ini ya. Nah, ini yang saya tanam ya. Nah, oke, kita keluarkan dulu ya. Nah, ini sudah saya keluarkan. Nah, ini sampai tumbuh ya tunasnya, teman-teman sahabat tani. Tuh ya. Bambunya sampai mau tumbuh ya. Nah, oke, saya lanjut dulu. Kemarin kan ada 4 bambu ya. Ini baru 1 ya. Biar saya gali semua ya. Saya taruh di lain-lain tempat ya. Karena di sini sangat banyak rumpunan bambu ya. Jadi saya pisah-pisah lokasinya ya. Oke, lanjut. Nah, sahabat tani, sekarang saya sudah nyampe di rumah ya. Nah, ini bambunya baru saja saya buka ya. Ini katanya, jadi kita ikat kanan dan kiri ya sebelum kita tanam ya. Dan ini sudah saya buka dua-duanya ya. Ini bambu yang tumbuh tadi ya. Nah, ini ya. Nah, sekarang kita lihat hasilnya seperti apa. 1, 2, 3. Taram. Wuih, mantap mantap. Mantul sayangku, mantul. Sip, jos ya hasilnya ya. Ini lihat teman-teman sahabat tani. Nah, berhasil ya. Nah, itu warna hijau, warna biru ya, warna putih ya. Ini kapang-kapang atau miselium, ini adalah jamur trichoderma ya. Nah, setelah ini nantinya akan kita lakukan inkubasi menggunakan media beras ya. Beras yang kita kukus nantinya ya. Oke, kita tutup dulu ya. Untuk tahap selanjutnya kita masak dulu berasnya ya. Tutup naku, tutup naku. Jangan. Nanti kontaminasi sayang. Nah, oke sahabat tani, di sini akan sedikit saya jelaskan ya. Nah, kita buka dulu. Nah, kalau hasilnya seperti ini, kebanyakan miselium yang hitam ya, maka ini bisa dinyatakan gagal ya. Karena ini adalah jamur penyakit ya. Dan di sini trichodermanya hanya sedikit saja. Nah, ini ya. Maka ada bagusnya sama sekali tidak usah dipakai ya. Nah, untuk menjaga kontaminasi dengan jamur patogen yang lain ya. Nah, oke. Nah, sahabat tani, untuk langkah selanjutnya kita masak beras ya. Tapi nanti berasnya tidak usah terlalu masak menjadi nasi ya. Jadi setengah masak aja. Nah, seperti ini contohnya ya. Kita aduk-aduk selama 10 sampai 20 menit lah ya, lebih kurang. Nah, nanti hasil akhirnya akan saya tunjukkan ya. Oke, saya masak dulu. Sahabat tani, dinginkan nasinya ya. Nah, di sini saya menggunakan alas daun pisang ya.
supaya tujuannya cepat dingin ya. Nah, sambil menunggu nasi setengah matang ini dingin ya, maka sahabat tani bisa rebus kembali air ya. Nanti kalau sudah mendidih, masukkan ke dalam wadah yang mau dibuat inkubasi jamur trichoderma ini ya. Tujuannya adalah untuk sterilisasi ya. Oke, kita lanjut. Oke, sahabat tani, ini nasinya sudah dingin ya. Dan ini sudah saya masukkan ke dalam 3 wadah ya. Ini 1, 2, 3 ya. Dan wadah-wadah ini sudah saya sterilkan menggunakan air mendidih ya, seperti yang saya sarankan tadi ya. Nah, untuk langkah selanjutnya, inilah saatnya waktu kita inkubasi dari jamur trichoderma ke media nasi ya. Media nasi yang setengah matang tadi ya. Nah, untuk alat-alatnya di sini sediakan sendok ya. Terus alkohol 70% ya. Terus kapas. Nah, ya. Nah, ini lilin langsung kita hidupin ya. Nah, untuk selanjutnya kapas ini kita basahin menggunakan alkohol ya. Terus sendok ini alat yang mau kita gunakan, kita lap-lap ya atau kita basahin menggunakan alkohol. Setelah itu kita bakar sekilas saja di atas api ini. Nah, seperti ini nanti contohnya setelah kita basahi menggunakan alkohol ya. Tujuannya adalah untuk mensterilkan dari bakteri udara ya. Nah, tangan kita juga harus kita basahi menggunakan alkohol ya. Tapi jangan terlalu basah. Yang penting untuk sterilisasi saja ya. Nah, oke. Kita lanjutkan ya. Kita basahi dulu alat-alatnya termasuk tangan saya ya. Oke sahabat tani, kita basahi dulu kapasnya ya menggunakan alkohol ini ya. Nah, seperti ini ya. Nah, setelah itu kita basahin alat untuk mengambil jamur trichoderma dari dalam bambu ya. Nah, seperti ini kita basahin semua ya. Nah, setelah itu kita bakar seperti ini sekilas saja ya. Nah, untuk membunuh bakteri udara ya, agar tidak terkontaminasi ya. Nah, seperti ini. Nah, sekilas-sekilas saja ya. Nah, usahakan sampai habis alkoholnya ya, supaya jamur yang mau kita ambil itu dari dalam bambu tidak ikut mati ya, karena terkena alkohol ya. Oke sahabat tani, jamurnya yang kita ambil adalah yang berwarna hijau sama berwarna putih ini ya. Nah, kalau yang berwarna putih ini miseliumnya ya, itu tandanya jamurnya masih muda ya. Nah, sedangkan kalau sudah medianya seperti ini berwarna hijau, itu artinya jamur trichodermanya sudah tua ya. Nah, ini kita ambil, kita taruh saja di sini ya, seperti ini. Ini contohnya seperti ini ya. Nah, kita ambilin. Nah, nantinya seperti ini sahabat tani. Nah, kalau udah kita masukkan semua ya, nah baru kita ratakan semua, nanti kita aduk-aduk sampai rata ya. Nah, setelah itu tutup ya. Setelah nanti kita masukkan semua, kita aduk-aduk merata, kita tutup ya. Nah, seperti ini. Nah, baru kita simpan ke tempat yang gelap dan sejuk ya. Nah, ingat di tempat yang gelap dan sejuk, terus kering ya, jangan ada basah-basah ya. Nah, nanti biasanya pada usia 10 sampai 15 hari, kalau emang inkubasi ini berhasil ya, itu nanti semua media nasi ini akan berubah warna menjadi hijau ataupun berubah menjadi warna putih seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, oke. Kita lanjut dulu ya, ini masih banyak, ini masih ada sekitar 3 bambu lagi ya. Saya kemarin membuatnya 4 bambu, dan ini media nasinya juga banyak. Dan ini nasinya yang saya masak sebanyak 2 kilo ya teman-teman sahabat tani. Oke, kita lanjut ke tahap inkubasi ya. Nanti setelah hasilnya 10 sampai 15 hari ke depan, nah, akan saya perlihatkan hasilnya ya. Oke, lanjut dulu. Nah sahabat tani, ini trichodermanya sudah berusia 8 hari sejak mulai masa inkubasi ya. Nah, sekarang kita buka ya. Kita lihat hasilnya, berhasilkah atau gagal ya. Nah, sebelum itu kita lihat kalau ada di penutup wadahnya atau tempat inkubasi
mengalami berair seperti ini ya, atau mengeluarkan embun seperti ini contohnya ya. Nah ini satu lagi seperti ini contohnya. Nah seperti itu ya. Nah kalau yang ini, yang satu ini kering ya, sama sekali tidak ada embun ataupun berair ya. Nah untuk mengatasi penutup pada inkubasi ya, kalau berair seperti itu mudah ya. Nah itu saya sediakan botol minyak kayu putih ya, sebagai contoh. Itu umpama lilin ya. Nah itu juga lilin ya. Jadi sediakan lilin kanan kiri seperti itu, hidupkan ya. Taruh tempat trichodermanya di tengah-tengah ya, jangan dibuka dulu tutupnya. Nyalakan dulu lilinnya ya. Nah setelah itu Anda buka penutupnya ya, seperti ini. Nah baru dilap-lap wadahnya ini, bersihkan ya. Nah setelah dibersihkan luar dalam ya, nah terus lap-lap dengan alkohol ya, menggunakan kapas ataupun kain yang dibasah dengan alkohol ya. Setelah itu penutup pada ini langsung diginikan, apa maksudnya, dipanasin di atas lilin sekedarnya aja ya, dibolak-balik. Nah begitu sampai berulang-ulang ya. Tujuannya adalah untuk membunuh bakteri udara agar tidak terjadi kontaminasi ya pada saat kita melakukan penutupan kembali. Nah seperti itu, lakukan semua pada penutup pada inkubasi ya, bila terjadi pengembunan ataupun terjadi air ya. Nah di sini saya melapisi kertas ya, bisa dari koran ataupun kertas yang lainnya ya, bisa digunakan. Tujuannya kalau memang menimbulkan air, jadi tidak langsung mengenai media inkubasi ya, atau media trichoderma ya. Nah sekarang kita lihat apakah ini berhasil atau gagal ya. Nah ini lihat sahabat tani, seperti ini contohnya. Nah ini tandanya berhasil ya. Dan ini jamur trichodermanya sudah menembus di atas permukaan kertas ya, atau apa ini, bekas buku ini yang saya sobek ya. Nah coba kita balikkan sedikit ya. Tuh sudah mulai ya. Nah sekarang kita buka yang ini ya. Nah ini juga sudah menembus di penutupnya ya, yaitu saya menggunakan kertas ini ya. Nah nantinya ini saya biarkan dulu selama 1 bulan ya, karena itu saya lagi menyemai cabai rawit ya. Jadi nantinya pada waktu masa cabai rawit sudah mulai pindah tanam, ini pun sudah mulai banyak berkembang biak ya, apanya ini, jamur trichoderma ini. Nah di situ baru saya panen, baru bisa diaplikasikan ya. Kalau ini kan sudah mulai jadi tapi belum menyebar ke seluruh media, apa ini, media inkubasi ini dari nasi ya. Nah sahabat tani, seperti itu. Nah kita buka dulu. Nah itu, nah itu jamurnya itu ya, itu. Nah itu ya. Nah jadi ini sudah mulai berhasil ya, tapi belum menyeluruh ya, karena ini masih berusia 8 hari ya. Biasanya kalau pengen optimal itu 2-3 minggu itu baru mulai kelihatan ya hasilnya ya. Nah itu ya. Nah kalau yang apa ini, yang hitam-hitam ini, bukan hitam ini ya, sebenarnya coklat ini. Ini adalah media nasi pada bambu yang paling bawah bagiannya, itu saya ikutkan juga ya. Jadi pada bambu itu kan ada cekungan itu ya. Nah itu yang coklat itu, berwarna coklat itu adalah media nasi yang waktu pada isolasi dari apa, bawah perakaran bambu itu, dia bagian paling bawah. Jadi saya ikutkan juga ya. Jadi tidak hanya sekedar permukaan media nasi yang untuk isolasi trichoderma itu aja yang saya ambil, melainkan keseluruhan ya. Yang saya buang adalah jamur yang berwarna hitam ya. Nah kemarin juga sudah saya kasih ya contohnya pada waktu sebelum inkubasi itu ya, bagaimana ciri-ciri pada waktu kita mengambil isolat itu, mana yang berhasil dan mana yang gagal ya. Nah sahabat tani, agen hayati ini dari trichoderma ini sangat bisa membantu untuk pengendalian penyakit jamur ya, terutama dari jamur patogen ya. Dan ini POC ini kemarin sudah saya buat ya, dan videonya juga sudah saya buat ya. Yang ini pupuk daun ya dari nasi basi, dan yang ini adalah yang dari kulit pisang plus kulit telur itu ya. Oke segitu dulu video dari saya sahabat tani, semoga bisa bermanfaat ya.
Ikuti terus perjalanan petani subsisten. Saya adalah petani coba-coba yang berkeinginan menjadi petani komersial yang sukses. Yang penting selalu ada niat untuk belajar tanam, belajar bereksperimen, dan selalu tetap semangat. Mantul.